dilema etika dalam sekolahan kita. Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pelecehan moral? Yang pasti terlebih dahulu kita mengetahui kasus apa yang dihadapi oleh guru. Seperti yang kita rasakan sekarang, bahwa salah satu guru kita ada penyakit yang dalam hal ini memerlukan pengobatan rutin. Nah, jadi kita harus mengetahui guru tersebut, terutama jadwal pengobatannya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya mengambil tindakan dalam hal kasus itu, otomatis saya memanggil guru yang sakitnya dulu. Nah, jadi saya tanyakan guru yang sakit itu, yang mungkin dia menceritakan perihal penyakitnya begini-begini, secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan pasti dia memiliki jadwal pengobatan. Nah, dalam hal itu ya kita tanyakan jadwal pengobatannya selama 1 minggu itu berapa kali, atau selama 1 bulan itu berapa kali, baru kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan selama ini untuk membantu guru yang sakit tersebut, ya saya memanggil beliau untuk mengetahui jadwal. Kemudian setelah saya mengetahui jadwal dia, berarti hari ini dia tidak masuk, siapa guru yang harus menggantikannya, itu otomatis guru yang akan menggantikannya itu saya panggil. Jadi selama misalkan 1 minggu itu 2 hari dia tidak masuk, guru mapel mana yang tidak ada jam pada hari itu, jadi saya menugaskan beliau. Kemudian untuk hari besoknya mungkin guru lain, bukan guru itu lagi yang saya tugaskan untuk menggantikan beliau selama beliau melakukan pengobatan. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Saya mengambil keputusan agar pembelajaran di kelas itu tetap berjalan dan anak-anak tidak terabaikan, ya kita memberikan penggantian kepada guru yang sakit diganti oleh guru yang lain. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya kita sudah memberikan mandat kepada guru, misalkan bilalah guru tersebut tidak hadir pada saat kita memberikan mandat, mungkin ada kepentingan yang lebih penting. Nah, di situ kita juga bingung guru mana ya yang akan kita gantikan. Salah satu tantangannya seperti itu. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu juga menyelesaikannya di tempat? Saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk mengatasi dilema atau etika yang dialami guru. Langsung saja permasalahan apa yang mereka hadapi, mungkin mereka langsung lapor pada saya langsung menindaklanjuti. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, misalkan ya kawan-kawan guru, kita paling tidak meminta pendapat mereka. Kita memiliki masalah seperti ini, mungkin pendapat mereka juga bisa membantu kita untuk memutuskan suatu tindakan pada membantu guru yang sakit tersebut. Dari semua hal yang sudah disampaikan ini, pembelajaran apa sih yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan? Paling tidak kita bisa membantu untuk guru yang sakit dapat melaksanakan pengobatannya secara rutin, sementara anak-anak yang ditinggalkannya di sekolah tidak terabaikan, masih bisa diatasi oleh guru-guru yang lain, karena semuanya faktor mungkin kebijaksanaan dan kerjasama yang baik antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Terima kasih ya Bu atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lancar selalu. Amin. Assalamualaikum Bu Salimah. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, di sini saya ada tugas sebagai calon guru penggerak. Saya akan mewawancarai Ibu
Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Wah, dilema etika atau bujukan moral, nah, ini yang terjadi di sekolah saya, yang menjadi dilema saya itu, guru-guru saya itu senang menerima matematika. Jadi makan-makan dari pagi, ya kadang-kadang siang gitu ya. Jadi ya inilah yang menjadi dilema saya selama ini. Untuk yang lain-lain sih alhamdulillah sih ya, baik-baik aja. Untuk ini dilema saya itu berat, mau ditegur bagaimana, mau nggak boleh juga bagaimana, ya kan, namanya kita orang banyak. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini dia cara saya sih ya, saya itu menegur mereka. Maksud saya tegur mereka itu begini, karena sekolah kita itu adalah tempat mencari ilmu, tempat mendidik anak-anak. Jadi saya tegur mereka itu ya sesuaikan dengan waktu. Walaupun mungkin kita juga tidak bisa melarang apabila memang ya gimana kalau perutnya lapar ya kan. Nah, hanya saja sesuaikanlah dengan waktu. Itu sih yang saya lakukan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah yang pertama saya memberikan penjelasan mereka semua, bukan hanya satu guru ya, karena memang itu adalah sekolah. Jadi saya berikan dengan seluruh guru-guru kita, saya memberikan penjelasan kepada mereka semua bahwa bagaimana pentingnya sekolah kita ini, di mana anak-anak tujuannya datang ke sekolah adalah mencari ilmu. Dan kita sebagai guru juga itu ya kalau memang mau sakit ya nggak mungkin juga ya kan. Jadi harus dengan cara bijak saya memberikan penjelasan dengan mereka bahwa pentingkan loh yang namanya sekolah. Kasihan dengan murid-muridnya yang sudah datang ke sekolah mencari ilmu tujuannya, sampai di sekolah ditelantarkan karena mikirin gurunya yang mau makan, mau minum, dan segala macam. Tapi itu boleh, hanya saja maksud saya itu sesuaikan waktunya. Ada waktu untuk anak istirahat. Itu loh maksudnya. Ya, nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, dengan teguran itu ya alhamdulillah sih, mereka memberikan waktu itu pada saat anak-anak istirahat. Jadi ya saya anggap efektif lah apa yang saya berikan kepada mereka itu dengan penjelasan-penjelasan gitu. Itu sih. Ya. Terus yang ini Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu? Kalau soal tantangan itu pasti banyak lah. Kenapa saya bilang namanya guru bermacam-macam karakternya. Ada yang menurut kita dia ikut dengan apa yang kita katakan, tapi tidak dilaksanakan apa yang kita perintahkan, ya kan? Tapi ada juga yang kita anggap dia tidak nggak apa-apa, tapi kok apa yang kita jelaskan sepertinya diikuti. Nah itulah tantangannya bagi saya. Nah kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu juga atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Saya itu nggak punya jadwal Mbak, karena pada kasus itu ada dan saat itu juga apabila dia bertentangan dengan etika yang ada di sekolah, langsung saya tegur gitu. Ya Bu. Nggak ada penjadwalan. Oke. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memegang atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh, ada. Saya punya guru. Ya, guru kita kan banyak Pak. Jadi ada lah yang bisa saya anggap bisa ngobrol sama dia, bisa sharing sama dia, bisa meminta pendapat dengan dia. Bagaimana dengan cara-cara seperti ini? Nah, itu yang saya ada. Ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa sih dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan Bu? Nah inilah yang saya petik dari pembelajaran ini.
Jadi ya bagaimanapun kita harus bisa bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Karena namanya orang banyak, namanya sekolah, ya ini berpengaruh dengan masyarakat, berpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Ya inilah yang saya petik dengan menggunakan pembelajaran yang apapun itu akan saya berikan penjelasan, dan bagaimanapun itu akan memberikan kebaikan pada diri kita semua. Ya itulah ininya, ya apa namanya, kebijakan yang saya berikan. Ya, demikian Bu wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, sehat-sehat Ibu. Waalaikumsalam.